Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam doa malam. Kalau Bapak Ibu kita semua masih ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau sama-sama menanggalkan setiap beban. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bawalah korban pujian, korban ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami bawa hati kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, karena Engkau layak ya Tuhan menerima setiap penghormatan, setiap kemuliaan dari umat-Mu. Biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan Tuhan Kaulah. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas malam ini ya Bapa. Kau kumpulkan kami ya Bapa. Kau lihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menantikan hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini ya pun, dimanapun berada ya Bapa, baik yang di rumah ya Tuhan, baik yang di online ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu berkata ya Bapa, Engkau bertata di atas pujian-pujian kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami memuji Engkau dengan hati yang sungguh ya Bapa. Engkau lihat setiap hati ya Bapa, selidiki hati kami ya Tuhan. Engkau tangkap ya Tuhan setiap kami ya Bapa. Curahkan ya Tuhan segala roh kesabaran ya Tuhan, segala roh yang kuat ya Bapa, roh sukacita ya Bapa. Saat ini ya Bapa, Roh Kudus Engkau mengingatkan satu kata, keadaan baik. Keadaan baik. Yeremia 38 ayat 20. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Amin. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Firman ini ya Tuhan boleh menguatkan kami di mana saat-saat sekarang ya Tuhan. Kami lewatin pandemi ya Tuhan. Apa yang saat-saat ini kami alami. Situasi kondisi yang tidak kondusif ya Tuhan. Situasi kondisi ya Tuhan yang sangat menekan kami Bapa. Saat ini ya Tuhan, biar Bapa semua roh-roh yang tertekan, semua roh-roh yang terikat, semua roh-roh yang tertuduh, semua roh-roh yang terintimidasi, saat ini kami putuskan ya Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Engkau mengingat, Engkau memberikan kami satu kata, bahwa akan datang keadaan baik ya Tuhan. Biar kami boleh Tuhan pegang firman-Mu, kami boleh pegang dengan kata-Mu, dengan suara-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan menyediakan ya Tuhan keadaan baik bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mendengarkan Engkau Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Berikan kami, curahkan kami ya Tuhan, roh haus dan lapar mencari suara-Mu Bapa. Sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan keadaan yang baik ya Tuhan. Karena keadaan baik ya Tuhan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang biasa Tuhan. Tapi orang-orang pilihan Engkau Bapa. Biar ya Tuhan akan datang ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan datang suatu keadaan yang baik ya Bapa. Kami raih ya Tuhan, kami pegang ya Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam kami nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami tahu ya Tuhan, kami hidup bukan dari melihat, tapi dari percaya, dari iman kepadamu ya Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat aku tak sanggup
kami hanya datangnya dari Engkau. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berseru memanggil nama-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami bawa Tuhan setiap komsel-komsel ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah komsel Tuhan. Kuatkan setiap PKS Tuhan, supaya mereka tetap semangat Tuhan di dalam mengembalakan setiap domba-dombanya. Biarlah Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah Tuhan Yesus PKS Bapa. Biarlah jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau Tuhan Yesus menampung semua keluh kesah mereka Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan Yesus setiap anggota komsel. Biarlah tidak ada satupun Tuhan yang terhilang. Mereka semua Tuhan ada di dalam komunitas Tuhan. Sehingga komunitas Tuhan semakin dikuatkan Tuhan. Lewat komsel Tuhan Yesus mereka dihiburkan. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan setiap kompak-kompak Bapa. Kami percaya Tuhan lewat kompak-kompak Tuhan Yesus. Mereka saling juga Tuhan untuk menguatkan Bapa. Mereka saling Tuhan mengalami Engkau satu dengan yang lain. Biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat kompak-kompak ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap komsel-komsel. Baik komsel yang ada di umum Tuhan. JIC, anak-anak youth Tuhan. Oh, biarlah mereka tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Tertanam di dalam komsel Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap ibadah online kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun lewat online kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan lewat ibadah online kami Tuhan. Biar juga ibadah youth juga Tuhan Yesus, ibadah kega Bapa. Engkau yang bekerja Bapa untuk setiap orang-orang yang boleh mendengar, boleh melihat Bapa, sehingga banyak jiwa boleh diberkati lewat online kami. Urapi setiap orang-orang Tuhan yang terlibat Bapa. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja luar biasa lewat online, lewat ibadah online ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, begitu memperhatikan kami. Kami serahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga di dalam tangan kasih-Mu. Engkau urapi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kuatkan mereka juga Bapa. Biarlah roh kesatuan Tuhan curahkan atas setiap keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan lewat keluarga-keluarga ini Tuhan Yesus, boleh banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan juga Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, roh kesatuan itu Tuhan ada tinggal bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak Bapa. Biar ajar juga setiap orang tua Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi teladan bagi setiap anak-anak mereka Bapa. Sehingga anak-anak mereka Tuhan bertumbuh menjadi anak yang perkasa, anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan anak yang boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami diizinkan Tuhan kami untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya inilah yang dapat kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami lakukan untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas apapun yang telah kami lakukan Tuhan, dengan kami sadar atau tidak sadar Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami hanyalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami adalah domba-domba yang lemah Tuhan. Tapi Kau adalah gembala yang baik Tuhan. Kau siap Tuhan, dan Kau selalu Tuhan mencari kami. Kau selalu Tuhan memanggil kami Tuhan. Walaupun kami jauh Tuhan, kami
kami adalah anak yang hilang Tuhan, tapi Kau tetap Tuhan menerima kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang berkata Tuhan di Zakaria Tuhan, bahwa sepertiga manusia Tuhan yang Kau pilih Tuhan, dan Kau izinkan Tuhan manusia bahkan kami semua yang Kau pilih ini Tuhan, Kau izinkan untuk kami dilebur Tuhan melalui api yang suci Tuhan, sehingga kami dapat menjadi lebih baik lagi Tuhan, dikuduskan dan disucikan Tuhan. Kami yang sudah masuk dalam pelataran-Mu Tuhan, Kau izinkan lagi kami Tuhan untuk Kau proses Tuhan, Kau bentuk kami Tuhan, sehingga kami dapat lebih mendekat kepada Engkau Tuhan, bersimpu di hadapan kaki-Mu Tuhan, masuk ke dalam lingkaran-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan. Kami hanyalah anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Tapi kami mau Tuhan bersimpu, bersujud di hadapan kaki-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melewati segala macam cobaan, ujian atau apapun itu juga Tuhan. Tapi kami dimampukan oleh karena Engkau Tuhan. Kau yang ada hidup di dalam hati kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk melewati segala proses ini Tuhan. Dapat dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk melewati segala proses ini Tuhan, yang Kau lihat selama ini Tuhan. Kami banyak lemah Tuhan karena keadaan sekarang ini Tuhan, karena pandemi ini Tuhan. Kami banyak Tuhan yang terhilang Tuhan dari kami ini Tuhan. Karena sekarang banyak ibadah online Tuhan, segala sesuatu kami lakukan dengan online Tuhan. Banyak dari kami yang menganggap enteng Tuhan, banyak dari kami yang menganggap ini tidak berarti Tuhan. Banyak dari kami mungkin merasa bosan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat lebih lagi Tuhan untuk mendekat kepada Engkau. Kami dapat lagi mengikuti Tuhan walaupun secara online Tuhan, ibadah-ibadah online Tuhan, Koramdeo Tuhan online Tuhan, maupun kompak Tuhan, dan SPK online Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap terus Tuhan mencari Engkau Tuhan, tidak menjauh daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami lemah Tuhan, di saat kami terpuruk Tuhan, tangan-Mu siap menopang, tangan-Mu siap menolong kami Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mungkin menjadi ada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau mampu mengangkat kami Tuhan, karena Kaulah Allah di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, mungkin sedang sakit Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan dalam keuangan Tuhan. Mungkin teman-teman kami yang sedang pergumulan dalam hubungan rumah tangga maupun dalam apapun juga yang mereka hadapi Tuhan. Itu merupakan proses-proses yang mereka lalui Tuhan. Itu juga merupakan api-api Tuhan yang harus mereka lalui Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang baik Tuhan, di mana kami meminta pertolongan kepada Engkau. Kau yang menuntun kami, Kau yang memegang tangan kami Tuhan, Kau yang menjadi tiang awan, tiang api kami Tuhan. Kami berjalan dalam kegelapan Tuhan, Kau yang menuntun kami Tuhan, menuju mendekat kepada Engkau Tuhan. Kau tunjukkan Tuhan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kelembutan-Mu Tuhan, Kau tunjukkan cahaya-Mu Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan bahwa itu adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Kau sertai Tuhan setiap masing-masing dari kami Tuhan, baik diri kami Tuhan, pasangan kami, anak-anak kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, dan setiap saudara-saudari dan teman-teman kami dan sahabat kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Bapak, biar anak-anak-Mu hari ini ya Bapak yang mendengar dan mengikuti doa malam ini Bapak, biar setiap hubungan yang rusak dipulihkan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang terpuruk ya Bapak dipulihkan dalam nama Yesus.
Oh ya Bapa, yang mengalami macet di dalam pekerjaan, kebangkrutan ya Bapa, dipulihkan dalam nama Yesus ya Bapa. Oh setiap jiwa yang terhilang, oh kembali di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya kami telah terima dengan iman dan terjadi sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Oh kami akan keluar lulus sebagai pemenang ya Tuhan. Dimurnikan seperti emas yang murni ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai tanda iman kita. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jadikanku, karena kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau yang berjanji tidak pernah berdusta. Apa yang Kau firmankan di atas muka bumi ini sempurna dan segera Engkau akan laksanakan ya Bapa. Tidak satupun janji-Mu, perkataan-Mu, firman-Mu yang batal. Bahkan firman-Mu itu Engkau perintahkan berlari ke atas bumi ini ya Bapa, ke dalam dunia ini Bapa, ke dalam hati kami, untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil kepada apa yang Kau suruhkan kepadanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, Bapa yang sangat baik, terlalu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai selama-lamanya. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau sudah mengirim penolong, yaitu Roh Kudus-Mu, menyertai kami di dalam dunia ini, yang akan menghibur kami, akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami. Apabila Roh Kudus Allah hadir di tengah-tengah kami, di situ ada kemerdekaan, karena Roh Kudus-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, Roh Kudus yang dahsyat dan ajaib. Roh Kudus akan melepaskan yang terikat, akan membebaskan tawanan roh. Roh Kudus akan mengurapi, akan menghibur setiap yang lemah, yang berduka cita, diberikan penghiburan yang abadi di dalam nama Yesus Tuhan kami. Purana masih karaya nama sandi. Oleh sebab itu saudaraku, janganlah kecewa, janganlah putus asa, tetap berharap kepadanya, tetap percaya kepadanya, sebab Dia Tuhan yang berjanji. Janjinya iya dan amin. Tinggal kita mempercayai,
Dan biarlah kita dengan iman datang kepada Dia untuk mengambil setiap janji-janji Tuhan pada waktu Tuhan. Saudaraku, percayalah pertolongan Tuhan akan datang dan tiba pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Juga Bapa, kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Bapa, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Bapa seluruh hamba-hambamu, para pemerintah kami Bapa, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat, MPR, DPR, TNI, Polri Tuhan Yesus menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan demi kebaikan bangsa kami Bapa. Segala kuk atas bangsa ini dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan kami, oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah Kau tinggalkan. Keselamatanmu tercurah atas bangsa kami ini ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang begitu luar biasa. Engkau yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Segala keperluan kami Engkau tahu itu Tuhan Yesus Tuhan. Engkau tahu Bapa, sehingga kami tidak takut Bapa, tidak akan kekurangan satupun dari setiap orang yang berharap dan yang percaya kepadamu. Ada berkat Abraham, ada berkat Ishak, berkat Israel menyertai setiap orang percaya sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semuanya Bapa. Dimanapun kami berada pada saat ini, kasih-Mu melimpah, kuasa-Mu melimpah, tercurah atas kami semuanya Bapa. Dimanapun saudara berada, Allah ada di sana, Roh Kudus ada di sana. Saudara percaya, sentuh jubahnya, jamah jubahnya, jamah hadiratnya, maka saudara akan menerima kuasa tercurah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk melengkapi sukacita kami. Kami mau menyambut firman-Mu ya Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika benih ilahi ditabur ya Bapa, bertumbuh berakar dan berbuah kami lakukan. Dan kami berbahagia perbuatan kami melakukan firman Allah ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di doa malam. Kita sangat mengucap syukur ya. Kita masih bisa bernapas, masih bisa ikut doa malam, masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih ada waktu untuk mencari Tuhan. Amin. Biarlah kita tidak usah terlalu terpengaruh dengan keadaan di luar. Amin. Di luar ya menakutkan menurut orang, tapi di dalam Tuhan tidak ada perlu kita takut. Amin. Dan kita tahu kita mempunyai Tuhan, Roh Kudus yang ada diam di dalam diri kita, yang selalu memelihara kita dan selalu menguatkan kita. Amin. Malam ini kita mau belajar tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita tahu setiap kita itu diselamatkan karena kasih karunia Tuhan tanpa kita berbuat baik ya. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita baca ya, Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita tahu pertama adalah kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. Kedua ini ya, kita kenapa harus ada hidup dalam kasih karunia? Karena kasih karunia begitu penting buat kita ya. Lewat kasih karunia kita dididik ya. Makanya di firman Tuhan ya 125 kali ucapkan tentang kasih karunia ya. Kasih karunia memampukan kita
untuk supaya kita meninggalkan kefasikan, bukan dengan kekuatan sendiri, kekuatan kasih karunia dari dalam yang telah Tuhan berikan kepada kita, memampukan kita meninggalkan kefasikan ya, meninggalkan keinginan kedagingan dunia ini yang begitu jahat ini. Amin. Kita sangat membutuhkan kasih karunia dalam hidup ini. Dalam berkeluarga kita perlu kasih karunia. Dalam berdagang kita perlu kasih karunia Tuhan. Dalam berjemaat kita perlu kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak akan bisa menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Makanya saudaraku, di dalam firman ingatkan kita, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anaknya. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita. Dia tahu kemampuan kita tidak seberapa. Kalau dengan kekuatan sendiri siapapun tidak akan sanggup melewati hari-hari. Tidak akan sanggup untuk hidup berkemenangan. Tidak akan sanggup melakukan kebenaran Tuhan. Amin. Di dalam Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Tuhan kita. Dosa berkuasa atas maut. Siapapun juga kalau hidup dalam dosa akan mengalami maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita berkuasa hidup dalam kebenaran dan untuk hidup yang kekal ya. Makanya saudaraku, kita melihat di dalam murid-murid Yesus ya, seperti Petrus, Paulus ya. Kita lihat bagaimana murid Yesus seperti Petrus ya, seorang yang radikal, seorang yang begitu cinta Tuhan. Apa yang dia katakan dalam firman-Nya? Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka ini adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini Petrus luar biasa. Kan kita tahu bagaimana kehidupan Petrus ya. Dia dipenjara, dicambukin, dianiai. Dia bukan berbuat jahat loh. Makanya dia bilang, dia bukan berbuat jahat loh, tapi dia berbuat baik. Tapi dianiaya. Tapi di sini dia berkata, kita berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kita siapapun tidak sanggup. Kita berbuat baik, kabarkan Injil, doakan orang sakit, menyembuhkan orang, tapi dibalikin, difitnah, dimasuk penjara, digebukin, ditelanjangin, diusir. Tapi kenapa dia sanggup? Karena kasih karunia Tuhan. Makanya di sini ingatkan kepada kita ya, sebab itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Makanya saudaraku, dalam hidup ini kita jangan terlalu lemah ya. Kita harus mental yang kuat menurut saya ya. Seseorang hidup dalam kasih karunia Tuhan pasti mentalnya kuat. Gimana hadapin dia tidak akan goyang seperti murid Yesus. 12 murid Tuhan kecuali Yohanes semua mati menderita sekali ya, mati dengan disiksa ya, tapi mereka tetap kuat. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang memampukan dia. Maka dia ingatkan kepada kita, biarlah dia teladan Kristus menderita buat dia, kita harus ikutin. Apalagi zaman sekarang ini ya, kadang kita pikir cuma masalah COVID lah ya sekarang ya, virus COVID ya. Bukan katanya seperti zamannya Petrus, Paulus disiksa, dianiaya, dibunuh. Bukan belum sampai zamannya begitu. Kita aja sudah kendor, udah loyo, udah lemah, udah tawar hati, udah tidak ada semangat.
Maka kadang-kadang saya selalu ingatkan, selalu saya doain Tuhan jemaat kita ini supaya mereka kuat. Kasih karunia memampukan mereka untuk menghadapi tantangan hidup, untuk menghadapi keadaan sekarang, untuk menghadapi usaha, pekerjaan, keluarga, aniaya apapun juga. Saudaraku, ingat, jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Maka di sini bilang ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Makanya saudaraku, sebagai orang Kristen, saya selalu ingatin jangan tinggal dalam zona nyaman. Kenapa? Kita menderita, Tuhan selalu memproses kita melewati penderitaan demi penderitaan. Dari kayak orang sekolah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Penderitaan demi penderitaan, penderitaan penyakit, penderitaan dianiaya, difitnah, dijahatin, ditusuk dari belakang. itu bertahap. Tuhan mau menguji batin kita, menguji iman kita, menguji manusia roh kita, apakah kita kuat menghadapi, apakah kita memakai hidup dalam kasih karunia atau hidup dalam kekuatan sendiri. Tadi yang Roma 5:21 yang katakan bahwa dosa yang akan membawa maut, tapi kasih karunia membawa kita ke dalam kebenaran dan hidup yang kekal. Siapapun yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia tetap akan kuat menghadapi hidup. Amin. Nah, seperti Petrus, kita sekarang lihat Paulus ya. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 9. Ya, kita melihat apa yang Paulus katakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita tahu ya tentang murid Yesus yang satu ini, Paulus ya, bagaimana dia diangkat ke surga tingkat yang ketiga. Bagaimana dia melihat semua itu. Dia orang yang begitu diurapi, begitu dipakai Tuhan, dahsyat luar biasa. Tapi dia katakan apa? Dia tetap ada duri dalam daging. Tuhan izinkan duri dalam daging tiap hari. Dia di sini berkata, dia duri dalam daging yang iblis ya, dari iblis ya. Tapi menurut sejarah kitab bahwa duri dalam daging adalah suatu penyakit yang terus yang dikirim oleh roh jahat. Makanya saudaraku, kalau kadang sakit juga bisa dari roh jahat ya. Tapi juga dari Tuhan izinkan seperti Paulus ya. Tujuannya apa? Supaya dia rendah hati, supaya dia tidak boleh sombong ya. Makanya kadang Tuhan izinkan lihat supaya hamba Tuhan sakit keras. Kadang kita pikir hamba Tuhan tiap hari berdoa cari Tuhan. Kenapa? Ini dipakai Tuhan luar biasa. Wah, karunianya begitu dahsyat. Wah, sakitnya juga berat-berat. Nah, kita juga banyak doakan ya, biar dia kuat. Banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti Rasul Paulus ini, orang yang begitu terkenal, begitu luar biasa dipakai Tuhan. Wah, dahsyat banget Tuhan, mukjizat dia kerjakan begitu banyak Tuhan. Tapi Tuhan izinkan utusan iblis mengoceh dia, berarti duri dalam daging. Saya percaya siapapun ada duri dalam daging. Mungkin ya suami kita duri dalam daging kita. Mungkin istri kita duri dalam daging kita, mungkin mertua kita duri dalam daging kita, mungkin otoritas kita duri dalam daging kita, mungkin anak kita duri dalam daging kita, mungkin anggota jemaat kita duri dalam daging kita, mungkin bos kita duri dalam daging kita. Makanya saudaraku, biarlah kita
seperti Paulus berkata, biarlah Tuhan kasih karunia Tuh mampukanku. Siapapun pun hidup dalam dunia ini, tidak ada satupun yang tidak ada masalah. Maka Tuhan sangat tahu, Tuhan suatu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih karunia untuk memampukan anak-anaknya melakukan firman Tuhan. Yang tadi yang kita baca Roma 5 ayat 21 itu, bahwa justru lewat duri dalam daging ini ya maka justru kita jangan merasa kita lemah, tapi di sini Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasamu kuat sempurna. Makanya saya kadang lihat saudara kita, aduh dia sendiri udah lemah, sakit sampai lemah, tapi dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja lewat dia. Saya sudah tahu ini orang memang Tuhan izinkan, tapi Tuhan mau pakai dia luar biasa satu hal, dan Tuhan juga tidak mau dia hidup dalam sombong. Makanya saudaraku, kita mengucap syukur ya, mempunyai Tuhan yang sangat pintar ya. Dia mengajar, mendidik kita. Kalau dia biarkan kita enak-enak, pasti kita akan lost dan kita akan berbuat dosa dan akan hidup dalam kefasikan. Kita pasti tidak kuat untuk hidup dalam kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran itu perlu satu pergumulan, kekuatan rohani, kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Ya, makanya siapapun juga kita, duri dalam daging di mana-mana ada, termasuk saya. Tiap hari amplas, kalau saya saya selalu bilang sama di rumah, aduh ini amplas sakit juga, tapi ya nggak apa-apa, saya kuat. Amplas, tiap hari diamplasin, sakit nggak? Sakit kan? Diamplas itu, terus tiba-tiba kita mau ngomong baik-baik, dia bisa ngamuk, bisa salah sangka, bisa marahin kita, nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa meledak ya. Namanya kita mau gimana? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita harus pikul salib lah, menderita lah. Kita dalam diri kita ada kasih karunia Tuhan. Jangan memakai kekuatan sendiri. Apapun masalahmu, apapun ya, seperti Paulus berkata, kasih karuniamu mampukan saya Tuhan. Ya, sampai Tuhan bilang, kasih karuniaku mampukanmu, cukup bagimu. Maksudnya cukup. Kenapa orang tidak mampu? Karena dia tidak mengambil, tidak mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau seseorang yang tidak mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, abaikan itu, pasti dia tidak akan kuat hadapi tantangan. Dia pasti tidak akan kuat hadapi penderitaan, hadapi masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Pada waktu dia mengandalkan Tuhan, dia berlutut dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku, kasih karunia mampukan aku. Di situ dia akan kuat. Justru kuasanya akan sempurna di sini. Di situ Tuhan berkata apa? Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Jadi kita jangan merasa kita mampu gitu loh ya. Kita harus selalu berserah ke Tuhan. Tahu dalam kelemahan ini saya tidak mampu, Tuhan kuatkan aku, Tuhan mampukan aku, Tuhan. Disitulah Tuhan akan mampukan kita. Amin. Saya percaya hari ini, malam ini kita terus hidup dalam kasih karunia. Saya percaya inilah yang Tuhan mau ya. Di dalam Alkitab banyak hal tentang kasih karunia, tentang murid Yesus ya. Banyak sekali ya. Saya juga sangat yakin dalam hidup kita ini, seperti hidup saya ini, saya ngalamin kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Karena kenapa? Karena saya terus mengandalkan Dia. Saya terus berjuang untuk terus hidup dalam kasih karunia. Saya selalu berdoa minta kekuatan Dia. Karena saya tahu kalau terhadap dengan kekuatan sendiri kita tidak kuat. Amin. Kita tidak kuat ya. Biarlah kita terus melatih diri kita dengan kasih karunia Tuhan, memampukan, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan cepat menyerah ya. Jangan cepat tawar hati dalam keadaan sekarang ini. Jangan cepat kecewa, jangan gampang. Itu adalah satu panah api si jahat dari roh jahat ya, yang selalu mengintimidasi kita. Membuat asumsi-asumsi di pikiran kita, membuat kita tawar hati, membuat kita lemah, tak berdaya. Itu bukan
bukan teladan dari Kristus. Amin. Kita harus terus mencari, makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Kita terus mencari wajah Tuhan, terus belajar firman Tuhan dan belajar dan berdoa, minta Tuhan berikan kita kekuatan ya dalam hidup ini. Karena kondisi sekarang ini saya selalu dapat pernyataan bahwa sehari demi sehari tidak akan lebih baik. Tapi nggak usah takut. Amin. Kita punya Tuhan kok. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Kita mempunyai kasih. Tuhan siapkan kasih karunia yang begitu luar biasa. Ya. Begitu dahsyat buat kita. Yang penting kita aktifkan dalam hidup kita. Terus mengandalkan Dia. Karena dunia ini makin hari makin jahat. Makin hari makin banyak penderitaan bagi umat manusia ya. Ya, ini masih, kalau menurut saya masih awal ya, belum sampai pedang, belum sampai kelaparan. Ini cuma sampar awal. Tapi di Wahyu sudah jelas memberitahu kepada kita bahwa nanti akhir zaman kita akan ngalamin penyakit sampar ya. Memang udah seluruh dunia udah hadapin ya. Setelah itu nanti akan pedang, ya pedang pasti pembunuhan ya, terjadi pembunuhan, pedang itu ya. Dan setelah itu akan kelaparan ya. Jadi Tuhan terus menguatkan kita ya dengan firman-Nya, membuat kita supaya tidak hidup dalam zona nyaman. Kita tetap hal yang kecil kita dilatih untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seberat apapun juga ya, duri di dalam daging, apapun juga dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun juga kita sangat membutuhkan kasih karunia ini ya. Karena dimanapun banyak duri dalam daging yang ingin menjatuhkan kita, tapi kasih karunia memampukan kita. Kasih karunia yang menguatkan kita. Kasih karunia yang membuat kita melakukan firman Tuhan, dan hidup kita akan serupa seperti Kristus. Di dalam nama Yesus, biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami berhenti bicara, tapi Roh Kudus Engkau tidak berhenti bicara. Engkau terus menjelasin. Mungkin saya ngomong tidak sempurna, tapi Roh Kudus Engkau sempurnakan setiap perkataan saya ini Tuhan. Di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan doa malam ini. Supaya benar-benar Tuhan hidup dalam kasih karunia-Mu. Biar tidak memakai kekuatan sendiri. Satu kemampuan ilahi, kuasa ilahi yang bekerja di dalam diri anak-anak Tuhan. Pada waktu mereka mau Tuhan meminta kasih karunia, pada waktu mereka melakukan kebenaran, disitulah Tuhan hidup kekal akan mereka ngalami Tuhan. Kami juga hancurkan segala roh jahat yang mengintimidasi pikiran mereka, segala ketakutan, segala kekhawatiran yang selalu mau mengkagetkan mereka. Kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan kami lebih besar, Roh Kudus lebih besar dari roh dunia. Tidak ada satu yang bisa mengagetkan dan mengintimidasi mereka. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi dia, jauhkan dari segala virus corona, jauhkan dari segala roh-roh dunia tidak bisa menghimpit dia, jauhkan dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.